Perkenalkan, nama lengkap saya Dionysius Carlos Lai, mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, program studi Ilmu Komunikasi dengan NIM 431221108. Di sini saya akan mengerjakan tugas atau UTS dari mata kuliah Etika dan Profesi PR. Saya memilih materi tentang tantangan etika komunikasi interpersonal dalam dunia kerja. Komunikasi interpersonal yang efektif sangat penting untuk kesuksesan dalam dunia kerja. Namun, ada beberapa tantangan etika yang dapat menghambat komunikasi yang efektif dan menciptakan lingkungan yang kerja yang negatif. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, komunikasi yang tidak sopan atau kasar. Hal ini dapat mencakup penggunaan bahasa yang menyinggung, penghinaan, atau ancaman. Komunikasi yang tidak sopan dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak bersahabat dan membuat karyawan merasa tidak dihargai. Yang kedua, ketidakjujuran. Berbohong, menipu, atau menyembunyikan informasi penting dapat merusak kepercayaan dan merusak hubungan antara kolega. Ketidakjujuran juga dapat menyebabkan masalah hukum atau etika yang serius bagi perusahaan. Yang ketiga, diskriminasi dan pelecehan. Perilaku ini dapat didasarkan pada ras, jenis kelamin, agama, usia, orientasi seksual, atau karakteristik pribadi lainnya. Diskriminasi dan pelecehan dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak bersahabat dan melanggar hukum. Yang keempat, maaf ya guys, teman-teman, kurangnya komunikasi. Yang keempat, kurangnya komunikasi yang efektif dapat menyebabkan kesalahpahaman, frustasi, dan konflik. Penting untuk mengkomunikasikan informasi secara jelas dan ringkas kepada kolega, atasan, dan lainnya. 5. Komunikasi yang berlebihan. Terlalu banyak email, pesan instan, atau rapat dapat membuat karyawan kewalahan dan tidak produktif. Penting untuk menggunakan saluran komunikasi yang tepat untuk situasi yang tepat dan menghindari komunikasi yang berlebihan. Yang keenam, pelanggaran privasi. Membaca email pribadi kawan, memata-matai aktivitas online mereka, atau membagikan informasi pribadi mereka tanpa persetujuan dan merupakan pelanggaran privasi yang serius. Yang ketujuh, konflik kepentingan. Situasi di mana kepentingan pribadi seseorang karyawan berbenturan dengan kepentingan perusahaan dapat menimbulkan dilema etika. Penting untuk mengungkapkan konflik kepentingan dan mengambil langkah-langkah untuk menghindari situasi yang dapat memicu konflik. Berikut beberapa cara mengatasi tantangan etika dalam dunia kerja interpersonal. Bangun budaya perusahaan yang menghargai etika dan rasa hormat. Berikan pelatihan kepada karyawan tentang komunikasi interpersonal yang efektif dan etika bisnis. Tetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mengatasi perilaku yang tidak etis. Buat saluran komunikasi yang aman dan terbuka bagi karyawan untuk melaporkan masalah etika. Berikan teladan yang baik dengan menunjukkan perilaku etis dalam komunikasi Anda sendiri. Dengan mengatasi tantangan etika komunikasi interpersonal, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif dan etis. Jadi baik teman-teman dan ibu, sekian dari saya. Terima kasih. Audio Jungle.